فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Mana dia? Muka surat berapa ya? Yang kelima. Ayo, tayyib. Insyaallah semua sudah dapat ya? Ada ya semua ya? Ayo. An Abdurrahman ibni Abdi Rabbil Ka'bah qala dakhaltul masjid fa idza Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma jalisun fi dhillil Ka'bah. Saya ini salah seorang tabi'i. Saya masuk masjid, yaitu Masjidil Haram. Kemudian ternyata saya dapati idanya fujaiyah, dia adalah harf, tidak ada tempat dalam i'rab. Saya mendapati Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma sedang duduk di naungan atau di bayang-bayang Ka'bah. Bayangkan kita jumpa sahabat, bukan hanya ulama biasa. Jumpa ulama aja gembira sekali. Untuk orang-orang yang tahu ilmu. Yang tidak tahu ilmu, kalau dia ke Mekah untuk umrah atau untuk haji, yang disibukkan adalah apa? Kalau tidak shopping ya sekitar tabarruk yang dibuat-buat itu kebanyakan. Atau perkara duniawi, atau perkara yang ibadah yang bagus juga, yaitu ibadah sholat, ibadah iktikaf. Tapi yang tahu keutamaan ilmu, dia ingin mendapatkan pahala yang lebih tinggi, yaitu apa? Majelis ilmu. Sudah sampai di tanah suci, di negerinya para ulama, rugi kalau tidak belajar ke para ulama ahlu sunnah wa jamaah. Nah, ini tak calang-calang, yang dia dapati adalah seorang sahabat yang hafalannya hebat sekali terhadap hadis-hadis Nabi, yaitu Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Tayyib. Wan nasu mujtami'una alaih. Wawunya haliyah. Dalam keadaan orang-orang berkumpul mengelilingi beliau, yaitu apa? Ikut majelis ilmu. Tayyib. Dapat pahala belajar sekaligus apa? Kalau niat iktikaf, dapat pahala iktikaf. Dapat sekali duduk dapat beberapa jenis pahala. Fa'ataituhum, lalu saya mendatangi mereka. Fajalastu ilaih, lalu saya duduk di dekat beliau. Faqal, beliau bercerita, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Ini menunjukkan kecintaan para sahabat untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam safaran wa hadaran, dalam keadaan safar dan dalam keadaan tinggal di kampung sendiri, di kampungnya yaitu Madinah. Tayyib. Kalau secara safar aja ikut, karena safar itu adalah keadaan yang susah. Apalagi kalau sudah di kampung sendiri, jelas mereka lebih sering lagi menyertai Nabi. Tayyib. Tapi kenapa mereka menyertai Nabi? Jelas ini adalah berkah yang besar dan juga apa? Sebagai penolong Nabi. Walaupun Madinah ini adalah tempat yang paling diberkahi setelah Mekah. Dan bukan mustahil berkahnya lebih besar dari Mekah, karena Nabi mendoakan keberkahan 2 kali lipat untuk Madinah. Tapi walaupun keberkahannya sebesar itu, ketika Nabi memang keluar dari Madinah, para sahabat banyak yang mengikuti beliau. Fanazalna manzilan, lalu kami singgah di suatu tempat. Faminna man yuslihu khiba'ah, di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya. Memang perlu kemah tentunya untuk bernaung. Wa minna man yang tadil, di antara kami ada yang memanah. Mungkin apa? Untuk melatih kemahiran dalam memanah. Karena hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man ullimar ramya summa nasiyahu faqad asa Abul Qasim. Barang siapa telah diajari memanah atau menembak lalu dia melupakannya, berarti dia durhaka pada Abul Qasim. Baik. Man rama ramyatan fi sabilillah rafa'allahu biha lahu darajah. Barang siapa menembak satu tembakan tapi di jalan Allah, Allah akan mengangkat untuknya dengan tembakan tadi 1 derajat. Jadi memang masalah memanah ini pahalanya sangat besar. Baik.
Demikian pula dalam hadis itu, hadis kedua juga apa? Hadis Uqbah bin Amir. Hadis ketiga juga dari Uqbah bin Amir, yang mana Rasulullah SAW bersabda, satuftahu alaikum aradun wa sayarzuqahumullah fala yalhuwanna ahadukum yang sian ahadukum an yalhuwa bi ramyihi atau bi ashumi. Allah akan membukakan untuk kalian negeri-negeri dan Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Maka jangan sampai salah seorang dari kalian lalai untuk melatih dia di dalam memanah atau menembak. Makanya para sahabat ketika rehat, mereka juga melatih memanah atau mungkin sedang berburu dan seterusnya. Ini pahalanya besar sekali. Ini makna yang tadil. Wa minna man huwa fi jasyarih. Dan di antara kami ada yang dia itu ada di naungan pokok. Mungkin apa? Tidak punya kemah, karena para sahabat sendiri lain-lain kemampuan ekonominya, kemampuan harta bendanya. Maka dia hanya mampu bernaung di bawah pohon. Iznada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ini idnya, id yang datang, id yang disusul dengan fiil itu adalah dzarfiyah. Maka dia di sini id mabni ala sukun fi mahali naswin sebagai dzaraf. Ketika itu penyeru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru, menyuruh untuk orang berkumpul, as-salata jami'atan. Maksudnya adalah apa? Uhdurus salata jami'atan. Hadirilah salat secara berjamaah. Mungkin apa? Salat duhur dan sebagainya. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkumpul ke dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdirnya adalah apa? Lalu mereka sholat. Selesai sholat, Rasulullah menyampaikan pelajaran. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah dan menyampaikan ilmu itu tidak hanya dibatasi di kelas-kelas atau bangunan tertentu atau masjid. Di mana ada kesempatan, di situ kita boleh menyampaikan riwayat atau hadis atau Quran atau faidah, peringatan dan sebagainya. Baik, di mana-mana mungkin untuk dibuat majelis ilmu. Baik, dulu di Damat sering sebagian masyayikh, baik itu mustalahul hadis ataupun akidah ataupun nahwu, itu di bawah pokok. Ketika di masjid terlalu banyak majelis, karena terkadang dalam satu waktu itu ada 30 daras, masjid tidak cukup, maka banyak yang di bawah pokok, banyak yang di lembah-lembah dan sebagainya. Kadang kita sedang belajar, tahu-tahu ada rezeki turun dari atas, rezeki untuk jadi baja, tapi sebenarnya apa itu, ada burung yang kasih informasi, saya ada di atas kalian tuh. Apa? Nah, kadang kita datang dalam keadaan semalam habis ada air bah, akhirnya memang tanahnya agak becak, kita kemudian bawa apa itu, kertas yang tebal-tebal, itu kertas karton kalau orang Indonesia bilang. Nah, lalu duduk di situ. Situasinya sedap juga, boleh, yaitu apa, sambil dengar suara syekh, dengar juga apa, suara kicauan burung. Kadang ada yang tidur sedap di bawah pokok. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya inna di sini ma'ruf, kemudian hu-nya di sini adalah dhamir sya'an, tidak perlu diterjemahkan sesungguhnya dia tak perlu, tapi langsung sesungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelumku, qabli ini sebagai apa? Sebagai na'at dari nabi, illa kana haqqan, kecuali wajib bagi dia, wajib atas dia, haqqan dia sebagai khobar kana muqaddam. Isim kanannya mana? Ini ayyadullah, an dan yang setelahnya fi ta'wilil masdar. Wajib bagi dia untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu untuk mereka. Ini menunjukkan para nabi itu tidak merahasiakan kebaikan, tidak merahasiakan ilmu. Kebaikan yang para nabi tahu ini memang kebaikan untuk umat, maka mereka akan mengajarkannya itu. Tidak ada ilmu rahasia seperti yang dikatakan oleh orang Syiah, hanya diketahui oleh ahli bait. Nabi hanya membisikkan kepada Ali, yang lain tidak diajarkan, tidak diajari, tidak demikian. Rasul mengatakan wajib bagi Nabi untuk mengajari umat kebaikan yang dia tahu untuk mereka.
wa yungzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Wajib bagi nabi itu untuk memperingatkan umat tentang keburukan yang dia tahu akan menimpa mereka. Kemudian diingatkan di sini, setelah Rasulullah memberikan pembukaan ini, maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya ini peringatan saya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini dijadikan keselamatannya di generasi pertamanya. Ini menunjukkan bahwasanya generasi terbaik yang paling selamat adalah generasi pertama. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti langkah generasi tersebut agar kita ikut selamat. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Dan generasi terakhir umat ini akan tertimpa bala. Terakhir bukan berarti yang paling akhir, tapi yang datang setelah itu. Istilahnya mutaakhirin, yang datang setelah mutaqaddimin. Akan tertimpa bala, yaitu apa? Berbagai mara bahaya atau malapetaka. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Banyak perkara perselisihan, banyak kekacauan, banyak perbalahan, bahkan peperangan yang kalian wahai para sahabat mengingkari itu. Kenapa itu sampai terjadi? Wa taji'u fitnah, dan akan datang fitnah, yaitu suatu cabaran dan kekacauan. Yuraqiqu ba'duha ba'dha, sebagiannya melemahkan sebagian yang lain. Dijelaskan oleh para pensyarah, fitnah itu membuat kacau dan pening. Tapi fitnah yang kedua akan menjadikan orang yang mengalami itu memandang fitnah pertama itu lebih ringan, yang berikutnya lebih berat dari yang sebelumnya, dan seterusnya sampai hari kiamat. Maka cabaran yang setelahnya itu memang lebih susah daripada cabaran sebelumnya. Wa taji'ul fitnatu wa fataqulul mu'minu hadhihi muhlikati. Datanglah fitnah tersebut, lalu seorang mukmin mengatakan ini akan membinasakan saya. Saking kacaunya situasi dan bingungnya dia mana yang benar, mana yang salah, dan bagaimana cara selamat, maka dia merasa ini akan membinasakan saya. Summa tangkashif, kemudian fitnah itu pun sirna. Ini menunjukkan bahwasanya cabaran yang ada itu tidak abadi. Pasti ada, suatu saat cabaran itu akan hilang dan lenyap. Kemudian ada waktu untuk rehat, sesaat, 2 saat, sehari, 2 hari, dan seterusnya. Wa taji'ul fitnah, dan datang fitnah yang berikutnya. Fayaqulul mu'min hadhihi. Lalu si mukmin mengatakan inilah yang akan membinasakan saya, ini yang akan menghancurkan saya, yang kemarin ternyata tidak seberapa. Dan di antara hikmah Allah dan rahmat Allah untuk kaum mukminin, yaitu dia menjadikan fitnah yang terbesar itu datangnya belakangan. Di antaranya adalah fitnah Dajjal. Dijadikan mukmin mengalami cabaran itu secara bertahap, tidak langsung fitnah yang terbesar baru yang ringan, tapi secara bertahap, jiwanya dilatih cabaran itu sedikit demi sedikit. Faman ahabba ayyuzahzaha, barang siapa ingin dijauhkan, yuzahzah yaitu yub'at, barang siapa ingin dijauhkan anin nar, dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuh, maka hendaknya ajal dia mendatangi dia. Maniyah yaitu kematian, ajal. Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, wawunya wahaliyah, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kunci selamat dari neraka dan masuk surga adalah dia istiqamah di atas keimanan sampai mati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Berarti memang setiap saat berusaha untuk selalu di atas keimanan yang benar, di atas amal yang soleh. Karena kita tak tahu bila kita mati. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai kaum muslimin. Jaga baik-baik keimanannya sebagai muslim yang benar. Kemudian yang kedua wal ta'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaih, hendaknya dia
mendatangkan sesuatu kepada umat manusia sebagaimana dia suka mereka mendatangkan itu kepada dirinya. Maksudnya apa? Hendaknya dia memperlakukan umat manusia dengan perlakuan yang dia sukai mereka melakukan itu pada dirinya. Baik, kalau kita tidak ingin disakiti orang lain, maka jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin dihinakan oleh orang lain, maka jangan kita menghinakan orang lain, dan seterusnya. Sebagaimana kita punya hak untuk dimuliakan, maka orang lain juga punya hak untuk dimuliakan. Inilah hukum yang asasi. Kemudian tentunya apa? Allah membuat perkecualian. Ada orang yang layak dimuliakan, maka kita muliakan dia. Ada orang yang layak dihinakan, maka kita ikuti Allah untuk menghinakan dia. Masing-masing diletakkan pada posisinya. Tapi secara umum kita melakukan sesuatu kepada umat manusia sebagaimana kita suka mereka berbuat itu pada kita. Baik, jangan hanya minta dilayani tapi kita sendiri tidak mau melayani mereka. Semua punya hak sebagaimana semua punya kewajiban. Berarti kunci keselamatan dari neraka dan kunci masuk surga itu intinya dua. Yang pertama terkait dengan haknya Allah Ta'ala, yaitu apa? Keimanan dengan segala percabangannya. Yang kedua terkait dengan hak umat manusia. Berarti kembali kepada apa? Kembali kepada apa yang diistilahkan sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Menjalin hubungan yang baik dengan Allah, menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Menurut salah satu penafsiran, intinya apa? Memenuhi hak Allah dan memenuhi hak manusia. Dengan cara itu kita akan selamat dari neraka dan masuk surga. Baik, kita habiskan pembacaan hadisnya insya Allah. Wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadih. Dan barang siapa membaiat seorang imam, seorang pemimpin yang maksudnya adalah baiat syar'i, bukan membuat kelompok sendiri melakukan pemberontakan kepada penguasa, bukan itu tentunya. Lalu dia memberikan telapak tangannya, safqah yaitu apa? Biasanya adalah jabat tangan, yaitu menggenggam tangan. Ini adalah asal baiat pada masa lampau seperti itu. Wa samarata qalbi, memberikan buah dari hatinya, yaitu betul-betul memang memilih dia, membaiat dia, ridho kepada pemimpin ini. Fal yuti'hu inistata, maka hendaknya dia menaati pemimpin tersebut semampu dia. Selama dia masih mampu, maka dia wajib untuk menaati. Kalau tidak mampu, tentunya apa? Di luar kemampuan ya sudah, bertakwa semampunya. Bukan berarti memberontak, bukan. Tapi melaksanakan ketaatan semampu mungkin. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya kunci untuk selamat dari kekacauan, selamat dari perbalahan, selamat dari rusaknya ketentraman negara, bangsa dan negara adalah apa? Yaitu kita menjaga ketaatan kepada pemimpin yang berdaulat. Sebagaimana pelaksanaan dari hadis yang lain, hadis Irbad bin Sariyah, yaitu apa? Yang mana Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, untuk bertakwa pada Allah. Ini terkait dengan haknya Allah, dan mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya dari Ethiopia. Ini terkait dengan hak makhluk. Di antaranya adalah apa? Menjaga ketentraman dengan menjaga ketaatan kepada penguasa. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, di antara kuncinya agar tetap kehidupan tentram adalah itu tadi. Di samping lafaz hadis yang setelahnya, setia kepada sunnah. Kemudian fa in jaa akharu yunazi'uh, lalu apabila datang orang lain merebut kekuasaan pemimpin tadi, fadribu unuqal akhar, maka penggalah leher orang yang terakhir datang tadi. Akhar yaitu bukan berarti yang paling akhir, tapi yang datang setelah itu. Berarti apa? Yang ingin memberontak, maka apa? Kita membantu pemerintah untuk memadamkan pemberontakan itu. Malah apa? Bermudah-mudah untuk saya pindah partai lah, nggak boleh macam itu dan sebagainya. Baik, perintah untuk taat itu berlaku. Kita berikan kepada penguasa yang berdaulat yang ada sekarang ini. Baik.
Untuk yang setelahnya itu terserah Allah. Allah berikan kekuasaan pada siapa kita tidak tahu. Tapi pemimpin yang sekarang berdaulat, istilahnya de facto, kenyataannya emang itu adalah pemimpin, maka kita tidak boleh memberontak dia. Terserah dia jahat atau dia baik. Kalau dia baik, alhamdulillah, kita syukuri dan kita bantu sekuat tenaga. Kalau dia jahat, ini kita banyak tobat pada Allah, karena pemimpin yang jahat adalah hukuman Allah kepada rakyat. Keadaan pemimpin macam itu menggambarkan memang itulah keumuman rakyat yang ada. Nah, kita banyak bertaubat dan berusaha memberikan nasihat. Nah, sebagian orang Khawarij mengatakan kalian tidak datang pergi ke istana negara, kalian juga tidak mau demonstrasi di ibu kota, kalian cuma mengaji aja. Kita katakan seperti kata Syekh Yahya, walaupun kami di sini, suara kita ini didengar oleh para penguasa di sana. Kita tidak menyampaikan suara ke sana, insya Allah para sepai mereka itu di mana-mana. Mereka tahu suara kita, jadi jangan khawatir. Nasihat kita sampai ke mereka. Kalau mereka mendengar nasihat ini lalu mereka menjalankannya, mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Kalau mereka mendengar dan tidak mau melaksanakan, itu dosa mereka di hadapan Allah nanti. Kita sudah menjalankan tugas. Jadi jangan menggambarkan nasihat itu berarti harus ke istana negara, harus demonstrasi di jalan-jalan. Tidak demikian. Jangan khawatir. Allah memberkahi ahlu sunnah, walaupun dia sembunyi di mana, suara dia akan selalu dipantau oleh penguasa. Baik. Jadi nasihat itu sampai aja, jangan khawatir. Yang penting kita ikhlas dan betul nasihatnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.